30 menit ke depan bersama memasuki Kota Linggau. Selamat sore, saya Mas Agus Ferdi akan menginformasikan berita tentang aktivitas pendampingan individu 5 pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Pagi Bu Pipit, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Gitu ya. Apakah Ibu sibuk pada hari ini? Alhamdulillah tidak, karena hari ini jam saya jam olahraga, jadi saya tidak ada. Oh, kebetulan sekali Ibu ya. Saya minta waktu sebentar. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Supervisi akademik ini sendiri bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, jadi kegiatan kali ini pra-observasi, saya akan melihat bagaimana persiapan Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran besok yang akan kita lakukan pra-observasi. Dari pra-observasi sendiri, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan setelah ini kita bisa dapat bertukar pikiran Pak. Ya. Jadi Pak Arifin bisa memperbaiki lagi tugas saya mengajar di kelas, supaya saya lebih baik lagi dalam mengajar. Oh, gitu ya. Oh, jadi yang Ibu harapkan untuk berbagi informasi atau sharing terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok ya. Semoga saya bisa membantu Ibu ya, supaya Ibu tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi ini. Iya Pak. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu mau mengambil materi apa Bu? Insya Allah saya akan mengambil tentang pembelajaran tematik matematika tentang materi berat benda Pak. Oh ya, jadi materi matematika tentang berat benda. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri yang Ibu susun apa Bu? Yang saya minta itu yang pertama diharapkan siswa dapat memahami tentang berat benda. Yang kedua siswa juga dapat menentukan langkah-langkah untuk menghitung tentang berat benda Pak. Oh iya betul ya. Di sini tentunya Ibu sudah melakukan beberapa persiapan Ibu ya. Apa saja kira-kira persiapan yang Ibu lakukan sampai hari ini? Yang sudah saya siapkan ini yang pertama itu RPP Pak. Ya, selamat pagi Bu Putri, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat. Oh gitu ya, alhamdulillah syukur. Bagaimana dengan keluarga Ibu? Apakah sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, jadi kita harapkan. Nah, begini, apakah saya mengganggu Ibu pada hari ini? Alhamdulillah tidak, kebetulan hari ini pembelajaran olahraga jadi saya tidak ada di jam. Oh gitu Bu. Nah begini Bu, saya hari ini akan melanjutkan kegiatan yang telah kita lakukan kemarin pada tahap pra-observasi. Terima kasih Pak Dirjen dengan Bu Yuli ya atas kerjasamanya. Dari pra observasi dan pasca luar biasa sekali ya. Sudah cukup baik Pak Dirjen, Bu Yuli. Namun di sini perlu saya sarankan dengan Pak Dirjen ya, karena saya pada saat itu tidak melihat langsung Pak ya. Seandainya saya bisa melihat langsung, enak ya. Tapi di sini videonya belum pernah untuk Pak. Bahkan ini videonya pada saat pembelajaran. Jadi saya tahu persis walaupun saya tidak hadir pada saat itu ya. Tapi dari gambar yang di lembar pra-observasi dan di lembar pengembangan diri dan pasca itu sudah 90% sudah menggambarkan aktivitas kegiatan Pak Arifin membimbing teman sejawat ya. Nah di sini saya melihat di catatan lembar rencana pengembangan diri ya, dari perannya sudah pas dengan lembar rencana pengembangan diri. Mengapa
Untuk materi yang ingin saya ambil nanti itu pada pembelajaran matematika tentang materi energi dan perubahannya. Seperti itu Bu, ya. Materinya yaitu tentang energi dan perubahannya. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri apa itu? Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu dengan membaca teks, misalnya siswa itu dapat menjelaskan kata istilah terkait dengan materi tadi, yaitu materi energi dan perubahannya. Terus dengan mengidentifikasi istilah-istilah tentang terkait dengan energi, siswa juga mampu menyusun informasi secara lisan. Dan dengan diskusi, siswa juga dapat mengidentifikasi hak dalam keluarga tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Terus dengan menuliskan hasil diskusi, mereka bisa menggunakan sumber energi yang tepat dalam pelaksanaan kehidupan mereka. Dengan kegiatan menulis tadi, siswa juga mampu menyampaikan informasi tentang terkaitnya sumber energi dan perubahannya. Terus bisa juga dengan latihan soal, siswa mampu menentukan satuan waktu dengan Jadi di sini tentunya Bu Desi sudah melakukan beberapa persiapan yang akan Bu Desi lakukan. Jadi kira-kira persiapan yang Ibu Desi lakukan sampai hari ini bagaimana? Persiapannya alhamdulillah sudah sangat produktif ya. Sudah juga menyiapkan media, LKPD maupun evaluasi terkait dengan materi tadi. Jadi sudah lengkap ya Bu ya, dengan rencana terkait yang akan Ibu mau mengambil materi apa? Untuk materi yang ingin saya ambil nanti itu pada pembelajaran matematika tentang materi energi dan perubahannya. Seperti itu Bu ya. Materinya yaitu tentang energi dan perubahannya. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri apa itu? Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu dengan membaca teks, misalnya siswa itu dapat menjelaskan kata istilah terkait dengan materi tadi, yaitu materi energi dan perubahannya. Terus dengan mengidentifikasi istilah-istilah tentang terkait dengan energi, siswa juga mampu menyusun informasi secara lisan. Dan dengan diskusi, siswa juga dapat mengidentifikasi hak dalam keluarga tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Terus dengan menuliskan hasil diskusi, mereka bisa menggunakan sumber energi yang tepat dalam pelaksanaan kehidupan mereka. Dengan kegiatan menulis tadi, siswa juga mampu menyampaikan informasi tentang terkaitnya sumber energi dan perubahannya. Terus bisa juga dengan latihan soal, siswa mampu menentukan satuan waktu dengan Jadi di sini tentunya Bu Desi sudah melakukan beberapa persiapan yang akan Bu Desi lakukan. Jadi kira-kira persiapan yang Ibu Desi lakukan sampai hari ini bagaimana? Persiapannya alhamdulillah sudah sangat produktif ya. Sudah juga menyiapkan media, LKPD maupun evaluasi terkait dengan materi tadi. Jadi sudah lengkap ya Bu ya, dengan rencana terkait yang akan Ibu lakukan pembelajaran besok ya. Nah dari sini tentunya ada beberapa materi Bu yang Ibu Desi itu merasa kesulitan dalam menyampaikan ke siswa, yang mana siswa jadi merasa sulit untuk menangkap misalnya materi yang kita ajarkan. Nah di sini berkaitan dengan apa Bu? Kaitan yang merasa sulit itu? Begini ya Bu ya, karena kan kita tahu nih dalam satu kelas itu karakter anak IQ-nya pun mungkin berbeda-beda. Ada yang cepat tangkap dalam penyampaian materi, ada yang lambat, ada juga yang sangat lambat mengerti, ada yang bilang pelajaran matematika misalkan ini gampang, ada juga yang lambat sekali baru paham Bu, begitu. Jadi saya menganggap pembelajaran itu harus ada perbaikan dengan bantuan yang Yang sudah Ibu lakukan, adakah yang Ibu belum lakukan dalam pembelajaran?
Menurut saya dalam pembelajaran yang saya lakukan itu adalah sesuai dengan SPP, mulai dari penerapan dalam kelas, penggunaan strategi pembelajaran, misalnya saya menggunakan strategi pembelajarannya menyuruh anak untuk mengambil depan, untuk mengambil nilai, praktek secara langsung di depan teman-temannya. Namun saya mengalami kendala sedikit, misalnya kekurangan waktu, karena kan anak-anak itu bervariasi, ada yang punya tugasnya, ada juga anak-anak yang agak malu untuk melakukan praktek di depan teman-temannya. Berarti dalam pembelajaran kemarin juga ibu sudah mengelompokkan anak-anak sesuai kelompok ya Bu ya, itu dengan diferensiasi Bu ya. Iya betul. Tadi kan saya sudah mengelompokkan anak-anak sesuai dengan RPP tulisan juga tuh. Nah, ada apa? Cuma itu tadi waktu yang dibutuhkan kayak agak kurang, karena ada apa? Anak-anak yang malu untuk menunjukkan, untuk menyampaikan hak dan kewajiban sesuai. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Pak mau tanya ini IKN belajar ya? Iya. Iya, IKN satu ya memang untuk penyusunan RPP-nya sudah baik dan juga bagus ya. Namun satu ya yang ingin Pak tanyakan kepada baik itu kepada Koci maupun kepada Putnya. Untuk media pembelajaran itu sudah direncanakan. Kira-kira medianya itu apa? Untuk yang pertama memberikan motivasi, yang kedua menunjukkan kepercayaan diri siswa. Ada rencana. Misalnya dalam menyiapkan media pembelajaran itu melalui video, misalkan dari rencana ini juga buat permainan, jadi misalnya belajar bermain dan video juga ada istilahnya kita buat supaya lebih menarik anak-anak seperti itu Pak. Jadi istilahnya membuat video pembelajaran hasil kita sendiri. Iya. Jadi yang menjadi pendukung di sana siswa, guru, siapa lagi? Guru, siswa, istilahnya yang di sekitar, istilahnya kolaborasi sama keluarga, nanti teman-teman sama guru pos. Sarana prasarana. Dari semua itu luar biasa ya. Dari observasi itu saya lihat sudah lengkap ya. Videonya ada, terus checklist pendahuluan, kegiatan inti, penutup itu sudah ada juga ya. Terima kasih untuk dukungan. Pagi Bu Amel. Jadi apa kabar hari ini? Bu Amel, hari ini kita mau bincang-bincang sebentar tentang observasi kita nanti di kelas. Jadi di kelas berapa kira-kira Bu Amel ini mau melakukan kegiatan pembelajaran nanti? Kelas 9. Jadi tentang materinya, materi apa yang kira-kira akan disampaikan? Untuk saat ini Pak, saya ke chapter 9 itu tentang lingkaran. Report ya? Iya. RPP-nya sudah ada. Saya ingin sedikit berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti sedikit-sedikit diterapkan waktu pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi
Maksudnya siswa itu biasanya dipetakan dulu, ada yang siswa yang suka visual, ada yang dia itu hanya bisa menangkap dengan membaca, ada yang harus diceritakan, ada yang dia harus melihat dalam bentuk visual, audio visual melalui video. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu ada 3. Diferensiasi konten, isi pembelajaran, prosedurnya yang berbeda antara siswa yang satu dan siswa yang lain, dan diferensiasi produk. Produk itu biasanya tugas. Tugas itu tidak sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain karena kemampuan anak itu berbeda. Secara tidak langsung nanti pembelajaran berdiferensiasi ini sedikit-sedikit mulai diterapkan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita itu sebelum memberi pembelajaran kita sudah tahu kemampuan siswa kita di kelompok-kelompok bagaimana saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1. Our members are Risma, Wijaya, Hasiba, Kafi, Fairuzi, Isriya. I'm as leader, Adelira Nuramanani. We will present report text about natural phenomena. Right. We are familiar to hear the word right. In fact, almost everything we know about right. Right is weather that comes down from the spectrum of some of the process futile of the onset of the rice. The rice coming at a certain period of time will cause many negative and positive impact for human life and living things. Now we will explain about the process of the ocean of fraction is natural gas that makes up rotation of the water on it. Okay, any question? Any question? Okay, right. Okay, there. The rain weather droplets from warm air. As the warm air rays in the sky, it causes weather cover always is in our eye. Yes, you're welcome. Oke, ada pertanyaan lain? No, nanti Ina, cukup. Oke, Miko, selain itu. Okay, friend, thank you for your attention. Good morning, bye bye. Good morning. Yang tidak sama sekali hanya meminta mungkin akan kita berikan forum ini bincang tentang kegiatan dari segi kita dan mereka disuruh tampil artinya jadi kalau ngambil nilai dan tidak semua ada maksudnya tidak semua saya sudah kalau tidak maju baik nah ya karena tingkat kemampuan sudah jadi kalau saya dapat pelajaran kemarin saya kategori minta utama di bahasa arahan saya kalau saya tetap lakukan itu didirikan akan belajar dapat kemampuan saya hanya bisa sudah muncul tapi di nilai rapotnya itu tidak sama pemetaan siswanya sudah ada kelakuan mengambil bahan ajar materi dari berbagai media.
beberapa hal yang belum muncul dan diharapkan nanti kalau jadi kedepannya masyarakat dan muncul yang pertama persepsi. Jadi persepsi biasanya kita kan sebelum masuk materi ada materi sebelumnya. Kemudian tentang pengolahan sosial emosional. Kalau dalam waktu yang panjang pelajaran, siswa itu tegang, dan biasanya ada untuk menurunkan tensi ada speaking, jadi yang diharapkan nanti Bu Amel sekolah yang bagus ini. Iya. SMK kakek keluar tamatnya kemana Iya, kan? iya. Kalau SMA itu kan biasanya untuk mereka yang nak kuliah kan. Kalau yang kejuruan ya untuk mereka yang langsung kerja. Iya. Membuka wawasan anak-anak kan. Iya. Jadi itu bagus sekali Pak Andri untuk menarik minat-minat anak-anak. Jadi mereka tuh dari SMK, STM, SMA, jadi dia bisa dia memilih banyak sekolah pilihan. Iya. Jadi sesuai dengan berdampak dengan siswa itu kan memang siswanya dia melihat langsung. Iya. Jadi dia kaget ngomong dengan orang tua, "Ma, aku nak ke SMA 1, pecaknya di sana lengkap dan sesuai dengan minat dan keinginan aku, bakat aku bisa berkembang bisa di sana." Terus Pak Andri untuk pengembangan diri itu apa yang akan Pak Andri lakukan? Pengembangan diri pribadi. Iya, pengembangan diri untuk pribadi untuk program guru penggerak ini Pak. Untuk program guru penggerak untuk sementara ini ya saya selesaikan dulu pelatihan untuk guru penggerak, dan kemudian setelah guru penggerak ini ya yang saya utamakan ya saya implementasikan dulu. Iya. Tadi implementasikan dulu, dan setelah sambil berjalan implementasi, apabila ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang lain ya mungkin nanti saya kalau ada kesempatan saya ikut lagi. Untuk pengembangan diri, belajar terus umur hidup. Iya. Itu bagus sekali Pak Andri. Masalah pengembangan diri itu baik dari pribadi maupun untuk di sekolah. Oh ya, untuk di sekolah ini Pak Andri, bagaimana perkembangan komunitasnya sampai kemana pada saat ini Pak Andri? Kalau komunitas, untuk sekarang komunitas kami cuman komunitas guru SMP Negeri 14 yang sifatnya itu saling berbagi informasi saja Pak. Berbagi informasi, berbagi yang sifatnya untuk pembelajaran, sifatnya untuk kegiatan di sekolah. Kalau ada informasi apa kita share di grup. Itu. Nah, untuk pengimbasan secara khusus tentang kegiatan pelatihan ini biasanya ya kami buat kalau ada kegiatan pengimbasan khusus. Misalnya penyampaian materi, ada yang pulang dari pelatihan. Pulang pelatihan lapor dengan kepala sekolah kan. Kepala sekolah minta pengimbasan. Sehari atau kan. Untuk menyampaikan hasil pelatihan dari diklat tadi kan. Nah, dari diklat dari pelatihan-pelatihan yang ada di sekolah, yaitu memang bentuknya komunitas Pak Andri. Ada kita di PMM, platform Merdeka Mengajar. Kan di sana ada komunitas juga. Nah, apakah Pak Andri dan sekolah sudah mendaftar itu Pak? Kalau PMM saya sudah ada di aplikasi itu. Iya. Bahkan sudah pernah upload. Iya. Upload
aksi nyata Pak? aksi nyata. Saya itu kalau upload di bagian yang lain Pak Satu kemarin. Iya. Ada bagian FPP, bagian video pembelajaran. Saya upload bagian lain kemarin itu sudah pernah sekali. Tapi kalau ikut pelatihan, kalau nonton video sudah. Kalau ikut pelatihan mandiri itu belum Pak ya. Karena yang pertama saya belum memegang kelas 7 yang merupakan yang sudah kurikulum merdeka. Saya mengajar kelas 8, jadi fokus di masih di kurikulum 13. Iya. Tapi karena kami sudah kurikulum 13, otomatis tahun ajaran baru kelas 8 juga sudah ikut ya. Karena yang kelas 7 kan naik kelas. Oh iya. Jadi Pak Andre ini menunggu pada saat yang tepat Pak ya? Bukan menunggu saat yang tepat. Ya karena waktunya kan, karena masih banyak kegiatan lain. Waktunya belum ada waktu yang pas. Jadi hanya hal-hal yang penting saja yang diikuti dari BMM itu. Saya bisa berbagi pengalaman Pak Andre ya. Di SMP 7 kebetulan saya selaku ketua penggerak komunitas. Jadi ada di PMM itu. Nah bisa didaftar, bisa kakek Pak Andre yang selaku calon guru penggerak, atau Pak Agus. Bisa dua-dua masuk, Pak Agus dengan Pak Andre sebagai penggerak komunitas di SMP 14 ini Pak. Nah di sana kan ada modul-modul semuanya lengkap di PMM kalau kita buka jendela Pak. Jadi untuk KM1, KM2 itu kalau kita buka dan pelajang itu lengkap di sana Pak. Ada capaian, ada tujuan, ada TP, ATP, terus ada aksi nyata yang pelatihan mandiri itu Pak. Jadi itu saja Pak. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Ya. Jadi saya minta close statement close atau istilahnya itu kesimpulan Pak. Kesimpulan penutup. Kesimpulan pada pertemuan hari ini, terima kasih Pak Ferdi sudah memberikan arahan, bimbingan agar kami lebih baik lagi dalam mengikuti pelatihan dan terutama implementasi hasil pelatihan kami di sekolah sebagai bakti kami untuk kebutuhan murid kita. Ya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.